Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul amin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة. أما بعد kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat, para pecinta ilmu, saudara-saudari dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi yang barakah ini kembali Allah berikan kepada kita kemudahan, kesempatan untuk bisa bersama-sama duduk dalam majelis yang mulia ini. Semoga waktu yang kita habiskan untuk belajar dan membaca agama Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi salah satu kebaikan yang tertulis di sisinya dan menjadi amalan yang mudah-mudahan memberikan kebaikan pada kita di hari kiamat kelak. Kemudian ucapan salat dan salam marilah kita senantiasa ucapkan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad, untuk keluarga dan keturunan beliau, kemudian seluruh para sahabat-sahabat yang telah berjuang bersamanya tanpa terkecuali, dan kepada siapapun dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengikutinya dengan cara yang baik sampai hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati fiddin, pagi ini kita akan membahas bab baru dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, yaitu bab yang ke-8 halaman yang ke-77. Babun au babu ma jaa fi ruqa wat tamaim. Bab yang datang menjelaskan tentang ruqyah ataupun disebut dengan ruqa, dengan bacaan-bacaan ruqyah, wat tamaim, dan jimat-jimat, ya. Di sini Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab membawakan sebuah hadis dan mengatakan fi sahihi, dalam sebuah sahih. Ya, di sini adalah Sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Bashirin al-Ansari, dari Abi Bashir al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa dia bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, di sebagian safarnya, perjalanannya. Fa arsala rasulan, kemudian mengutus seorang rasul atau seorang utusan dengan mengatakan alla qayanna fi raqabati ba'irin kiladatun min watarin au kiladatun illa quti'at. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan dengan mengatakan bahwa agar tidak ada yang disisakan. Ya, agar tidak ada yang disisakan pada apa? Pada leher onta itu kilada. Ya, sebuah kalung. Ini biasa dipakai, ya, digantungkan ma akiladatun ma yu'allaku fi raqabatil ba'iri wa ghairi. Ya, yang digantungkan di leher onta itu min watar wahidu autaril qaus, ya. Tali yang ada pada busur panah, ya. Au kiladatun, atau tali apa saja atau kalung apa saja, illa quti'an, kecuali harus dipotong. Ini pesan Nabi SAW bahwa tidak ada yang disisakan dari leher onta itu, kalung, ya, ataupun apa saja
atau di leher apa saja, bukan hanya di leher onta, kecuali harus dipotong. Nah, inilah hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab di dalam menjelaskan bab maja'a fir ruqa wat tamaim. Ya. Bagaimana Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan tentang ketersesuaian hadis ini atau bab ini dengan kitab tauhid dengan mengatakan munasabatul babi li kitab tauhid. Ya. Bahwa seperti yang kita jelaskan, bab yang ke-7, ke-8 sampai ke-14 nanti adalah bagian dari contoh-contoh ya penyimpangan-penyimpangan daripada tauhid. Yang pada bab 1 sampai bab 5 atau bab 6 sudah kita jelaskan tentang keutamaan tauhid, pentingnya tauhid dan bagaimana kita harus menjaganya. Ya, maka di bab yang ke-7 sampai ke-14 ya sudah kita bahas pada bab yang ke-7 kemarin, dan pagi ini bab yang ke-8 pada contoh atau bagian bentuk-bentuk kesyirikan yang harus dihindari. Yaitu pada pagi ini tentu pembahasannya kata Syekh Shalih Al-Fauzan annahu istimrarun fi dzikril asya, bahwa bab ini ya kelanjutan di dalam menyebutkan allati tukhillu bi aqidati tauhid, menjelaskan tentang perkara-perkara yang bisa merusak tauhid. Ya, ini ada kelanjutan tentang penjelasan-penjelasan yang akan merusak tauhid. Ya, minar ruqa wat tamaim asyirkiyah, dari bentuk ya ruqyah, ya jampi-jampi. Atau ruqyah itu ada dua ya, ruqyah syar'iyyah. Kalau ruqyah syar'iyyah jelas dari Al-Qur'an ya, dalam baca-bacaannya. Ya, adapun yang ruqa yang ghair syar'i atau syirkiyah, yaitu tadi ya mantra-mantra dibacakan, mantra-mantra atau wattamaim atau jimat-jimat ya. Dan nanti pada bab yang atau hadis yang kedua ada tiwalah, namanya itu pelet yang digunakan untuk apa? Biasanya agar istri sayang ke suami atau suami sayang lebih sayang ke istri. Dan itu juga bagian dari kesyirikan yang tidak boleh dilakukan dalam agama kita. Nah, lalu kemudian makna daripada bab ini kata Shalih Fauzan, maja'a fi ruqa wa tamaim ay minan nahi, bab yang datang melarang amma la yajuzu minha. Ya. Bagian penjelasan tentang bab yang tidak dibolehkan di dalam Islam. Fis sahih artinya di dalam sahihaini, itu Sahih Bukhari dan Muslim. An Abi Bashir, siapa beliau ini? Huwa sahabiyun, seorang sahabat, syahida ghazwatul Khandaq, dia ikut pada perang Khandaq. Wa mata ba'da sittin, dan meninggal pada setelah tahun 60. Ya. Wa ba'da as-sittin, setelah meninggal pada setelah 60 tahun ya. Qiladatun artinya apa? Kiladah yang dimaksud dalam hadis itu ada biasanya ma yu'allaq fi raqabatil ba'iri wa ghairi, yang biasanya digantungkan di leher onta. Kalau bahasa kitanya kalung. Ya, kalau kemarin kita pembahasannya adalah gelang kan, yang gelang-gelang yang dipakai gitu dengan tujuan untuk melindungi dari bala atau menolak bala, itu juga dihapuskan atau dihilangkan, diputuskan. Ya. Hadis pada pagi kemarin kita bahas tentang hadis Ibn Abi Hatim ya, di mana Huzaifah mengatakan bahwa dia melihat seorang laki-laki yang di tangannya ada benang ya, di tangannya ada benang ya, yang dia yakini benang itu bisa menyembuhkan dari apa? Penyakit demam ya. Maka Huzaifah langsung memotongnya. Nah, bersihkan nih dari tangan-tangan anak muda hari ini ya. Dari anak-anak kecil kita, anak-anak bayi, kemudian anak-anak muda ya, ataupun mungkin orang-orang tua yang masih memakai seperti itu, kalung maupun gelang, yang dengan memakai itu ada tujuan tertentu, bisa menolak bala, bisa mengangkat ya penyakit dan seterusnya. Nah, itulah qiladah au qiladah
atau di sini syak minar rawi atau rawi agak ragu, hal al-qilada muqayyada bikauniha min watr au mutlaqa min al-watr wa ghairi. Ataukah maksudnya qilada itu ya terikat dengan yang disebutkan atau apa saja gitu ya. Tidak khusus yang disebutkan daripada apa di dalam hadis ini. Nah, ikhwah fillah, al-ma'na al-ijmali lil hadithi, bahwa ya, makna global dari hadis ini apa? Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'asa fi ba'di asfarihi, ya, bahwa Nabi SAW mengutus di sebagian safarnya, man yunadi finnas, ada orang yang menyeru kepada manusia, bi izalatil qala'idil lati fi riqabil ibil, ya, untuk memotong, menghilangkan kalung yang ada di leher onta, allati yuradu biha daf'ul aini wa daf'ul afat, yang dengan tujuan itu, ya, lagi-lagi tujuannya untuk apa? Menolak ain, menolak bala atau menolak penyakit, ya. Lianna dzalika minasyirki alladzi tajibu izalatuhu, karena perbuatan itu ya dilarang oleh Nabi SAW, ya, mesti diputuskan karena itu bagian dari bentuk kesyirikan yang mesti dihilangkan. Jelas ikhwafillah? Jadi jangan sibuk-sibuk kalau ada anak lahir malam hari, tengah malam atau menjelang subuh dengan keyakinan-keyakinan tertentu nanti terkena ain, atau misalnya mudah diganggu jin dan seterusnya. Ya. Jadi dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan man ta'allaqa, ya, wukila ilaihi, barang siapa yang menggantungkan sesuatu dan dia meyakini itu ada manfaatnya terhadap dirinya, baik itu bisa menolak bala ataupun menghilangkan yang bisa membahayakan dia, wukila ilaihi, ini ancaman dari Nabi, maka Allah akan jadikan dia bergantung kepadanya. Bayangkan itu. Bagaimana akhir hidup orang yang seperti ini. Jangan coba-coba lakukan itu dalam kehidupan kita. Ya. Kalau ingin selamat, maka murnikan tauhid dan akidah kita. Ikhwafillah, maka tidak ada yang namanya, ya, hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang kita yakini itu bisa memberikan manfaat kepada kehidupan kita dan diri kita dan keluarga kita. Jelas ya? Maka hal ini mesti dihilangkan karena dia merupakan bagian dari kesyirikan. Lalu kemudian munasabatul hadis lil bab, ketersesuaian hadis ini dengan bab yang sedang kita baca, min haits annahu aw innahu yadullu ala anna taqlid al-ibil wa nahwiha al-autar wa ma fi ma'naha lidaf'il afat haramun wa syirkun. Di mana bahwa ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan menggantungkan, ya, sesuatu kalung di leher ibil atau onta, ya, dari tali busur ataupun yang sama maknanya dengan tali tersebut dengan tujuan untuk menolak bala adalah sesuatu yang haram dan merupakan kesyirikan. Li'annahu min ta'liqit tama'imil muharramati, karena itu merupakan menggantungkan tamimah, ya, ada yang diharamkan dalam agama kita. Jelas ikhwafillah, bahwa kalau ada orang yang mantra-mantra membaca sesuatu, ya, yang tidak tahu makna dan bacaannya, maka ini tidak boleh. Ini namanya ruqa atau ruqyah. Kalau ruqyah jelas, yang meruqyah itu, ya, ustadznya salat, akidahnya benar, ya, multazim, ya, dengan agama Allah, yang dibaca jelas, ya, kita pun mendengarkan. Ya, ada orang yang membaca mantra-mantra, ya, itu bacaannya itu bercampur-campur gitu, menyatu, dan tidak boleh kita dengar. Bahkan meruqyahnya di balik tembok, dia di balik tembok, kita di baliknya lagi. Nah, kan begitu. Bahkan dikasih jarak agar kita tidak tahu apa yang dibacanya atau apa jenis bacaan yang dibacanya. Ini tidak ada. Kalau orang meruqyah, ya,
Dan biasanya para peruqyah, para asatidzah yang peruqyah dan ahli peruqyah, Masya Allah, dia salatnya terjaga dan akidahnya lurus, ya, dan dia paham agama, multazim, dan bahkan ada disampaikan oleh salah seorang ustadz kita yang juga peruqyah, kata dia, kalau kita meruqyah ustadz, ibadah kita tidak terjaga, misalnya zikirnya tidak terjaga dengan baik dan salatnya tidak terjaga dengan berjamaah, maka itu lemah kita gitu. Itulah sebagai bentengnya. Jadi terasa sekali. Kalau seandainya ibadahnya tidak baik di saat dia meruqyah, maka subhanallah, ancaman itu kembali kepada dia. Terasa oleh dia bahwa jin, ya, yang mengganggu itu akan mengancam dia. Tapi ketika dia kuat akidahnya, keyakinan yang kokoh, kemudian ibadahnya mantap, insya Allah, ya, itu bisa dia menolong dan meruqyah dan kemudian menyelesaikan masalahnya. Ya. Tapi kalau namanya bacaannya dari kitab mana gitu, nah, maka ini jampi-jampi yang yang harus dihindari. Ya, kemudian bacaan-bacaan yang harus dihindari dan tidak boleh didengarkan. Maka apa yang bisa kita ambil dari hadis yang barusan kita baca? Yang pertama, anna ta'liqal autar, menggantungkan tali, ya, tali busur, lidaf'il afati, untuk menolak bala, menolak penyakit, musibah, fi hukmit tamaim fit tahrimi, maka kemudian ini adalah hukumnya seperti hukum tamimah di dalam keharamannya. Tak boleh kita menggantungkan itu, ya, ajimat atau jimat-jimat itu tidak boleh digantungkan, ya, di dalam kehidupan kita, ke apapun dia, ya. Yang kedua, izalatul munkar. Hadis ini juga menunjukkan betapa pentingnya kita untuk menghilangkan kemungkaran dalam kehidupan kita. Enggak boleh kemungkaran itu mesti dihapus, ya, kemungkaran itu mesti dihilangkan, ya, siapapun berhak dan mampu untuk lakukan. Jangan sampai kita orang-orang yang membiarkan kemungkaran itu ada di hadapan kita, ya. Semampu yang bisa kita lakukan untuk menghilangkan kemungkaran itu. Ya, hadis yang telah pernah kita bacakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi wa dzalika ad'aful iman. Ya, itu adalah urutan, ya, bagaimana kita mengingkari kemungkaran itu, ya, dengan kuasa, dengan tangan kita, dengan lisan kita, dan kemudian dengan hati kita. Paling tidak dengan hati kita mengingkari kemungkaran itu, ya, dan itu adalah bagian dari keimanan yang paling lemah dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ikhwafillah, tablighun nasi ma yasunu aqidatahum. Kita harus menyampaikan kepada manusia seperti apa yang kita lakukan pagi ini adalah mengajarkan ilmu, ya, menerangkan sesuatu yang bisa membuat mereka, ya, selamat akidah mereka, terbentengi akidah mereka dari penyimpangan-penyimpangan, kesyirikan-kesyirikan, dan sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Ikhwani wa akhwati fiddin, ya, kaum muslimin dan muslimat, inilah hadis yang pertama dari bab yang ke-8 ini, bahwa sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak boleh dibiarkan, ya, disisakan pada leher onta itu qiladatun, itu kalung yang terbuat dari mana, ya, tali busur, panah ataupun apa saja, ya, maka harus dipotong, harus diputuskan, tidak boleh ada. Karena kalau kita nanti melakukan itu, kita akan bergantung kepada benda-benda tersebut, ya. Maka lihatlah anak-anak muda hari ini, tangannya, ya, lehernya, ya, enggak pantas, ya, kita memakai kalung, ya. Itu rasanya bagaimana? Laki-laki pakai kalung, ya, enggak wajar, ya, tidak pantas rasanya melakukan hal itu. Dan hari ini itu yang harus kita sampaikan, bahwa apalagi kalung itu memiliki sebuah keyakinan padanya, ada manfaat dan
ya, dan bisa menolongnya dan bisa menolak bala dan mara bahaya dalam kehidupannya. Tentu ini perkara yang dilarang dalam syariat kita ini ya. Mudah-mudahan apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini bisa kita pahami dengan baik ya, bahwa ya melakukan hal tersebut sesuatu yang terlarang dalam syariat dan kita tidak boleh melakukannya. Dan lihatlah di dalam fenomena di masyarakat kita masih banyak orang-orang yang melakukan itu. Ya, barangkali karena kejahilan mereka, makanya kita tablighun nas, kita sampaikan, kita ajarkan kepada manusia. Ya, kita sampaikan, kita ajarkan, kita kasih tahu bahwa ini terlarang. Ini terlarang. Pada masyarakat yang tidak ada semangat belajar dan ngaji, itu memang masih berlaku praktek-praktek seperti ini. Ya, pada masyarakat yang tidak mau belajar dan tidak mau tahu, maka juga masih terdapat ya penyimpangan-penyimpangan yang seperti ini. Nah, tentunya sekali lagi ikhwafillah, kita tidak boleh melakukannya dan kita harus meninggalkannya di dalam kehidupan kita ya. Sekali lagi, hadis ini sangat penting dan insyaallah ada hadis yang kedua ini lebih lagi pembahasannya tentang ruqyah juga, dan ditambah dengan pelet ya, anak-anak muda ya, atau memelet siapa begitu, atau memelet dan ada orang agar langgeng kehidupan rumah tangganya memakai pelet ya, dikasih makan suaminya dengan benda-benda atau unsur-unsur yang bisa membuat dengan keyakinannya macam-macam, dan biasanya itu adalah penyimpangannya ya, mentornya itu jin biasanya itu ya. Kalau bahasa mentornya itu jin, yang didengarkannya bukan hadis Nabi SAW, yang diikuti bukan ayat Al-Quran, tapi apa yang diikuti biasanya ya para dukun ya, dan jin yang memberikan kepadanya pertolongan. Nah, tentu itu semua ikhwafillah tidak gratis, itu biasanya pasti akan memberikan dampak buruk kepada diri dan keluarganya. Wallahu ta'ala alam ya. Semoga Allah berikan manfaat di dalam kehidupan kita, apa yang kita baca dan apa yang kita pelajari, memberikan perlindungan terhadap diri dan keluarga kita dari segala bentuk penyimpangan akidah dan praktek-praktek kesyirikan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang semangat belajar dan selalu mempelajari akidah kita. Semoga akidah kita benar dan kokoh di atas manhaj as-salaf dan di atas pemahaman manusia-manusia terbaik, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.